Ya, selamat. Karena kalau kami bilang selamat malam dan Anda mendengarnya pagi, bukan selamat malam namanya. Ya, kembali lagi di ya, kembali lagi di 2B1K, di mana suatu podcast yang menceritakan keresahan para pelajar siapapun itu. Jadi bagi yang mau request bisa baca deskripsi kita nanti. Siapa tahu request Anda, keresahan Anda bisa jadi konten buat kami. Ya, bantulah pengangguran ini. Yang belum tentu keterima PTN, tolonglah ya. Tolonglah gitu. Ini kami pengangguran semua. Sekolah ditutup karena corona. Iya. Disuruh bikin meme gua. Ya, ngomong itu tugas sekolah ya. Ya, itu menunggu ya, lockdown dibuka. Kami sambil nunggu lockdown ya, bagi yang bukan satu sekolah yang bukan satu sekolah dengan kami mendapat tugas untuk membuat meme. Dan meme-nya tentang virus. Iya, dan meme-nya itu tentang virus. Tentang apa virus apa? HIV. Tentang virus HIV AIDS ya. Oke, daripada banyak basa-basi, langsung aja kita ke cerita keresahan kedua ya. Ini episode kedua nah. Kemarin kan keresahan hujan. Ya. Hujan lu kan. Oh iya. Keresahan lu. Iya, kemarin kan keresahan saya. Sekarang bangsat motor lewat ya. Keresahan pengendara bermotor ya. Ya, setelah kemarin keresahan sang Fauzan, ya saya sendiri yang dijauhi teman-teman saya karena saya mengendek. Padahal itu suatu strategi sebenarnya. Wahai Anda perempuan yang menerkakan. Sekarang kita akan mendengar keresahan dari Nazam Aziz. Nazam Aziz follow. Ya. Jadi gimana saya makannya? Ini sambil makan-makan. Ya, kita sambil makan-makan ya. Ya. Jadi apa sih yang sedang Nazam Aziz seresahkan ini? Gini. Buat kalian yang mungkin pernah merasakan bangku persekolahan, kecuali Anda yang malas, yang bodoh, yang kudet, yang nggak punya biaya kuliah sekolah. Anda terlalu mendiskriminasi yang miskin, jadi yang miskin tidak disebutkan. Ini khusus yang pernah satu sekolah, yang pernah duduk di bangku sekolah. Ya. Kalian pasti pernah ngerasain dong gimana rasanya jadi bulian orang gitu. Maksudnya? Ya, paham. Bulian orang gitu. Ya, jadi gimana? Tapi pembulian ini bukan pembulian warna kulit, bukan bullying, bukan body shaming segala macem. Kalau body shaming saya paling nggak suka sebenarnya. Ini sebenarnya lebih ke body protector. Pola pikir. Body protector. Karburator. Kurang. Ya. Lebih ke pola pikir anak-anak gitu. Teman-teman. Oh, jadi Anda dibully karena pemikiran Anda yang berbeda dengan anak lainnya. Bisa dibilang kayak gitu. Dan pemikiran anak-anak itu nggak sefrekuensi gitu. Sejalur. Iya, nggak sejalur, nggak sefrekuensi, nggak sejalan gitu. Kadang gini, misalkan kita lagi, ya lu tau lah yang pernah belajar di bangku sekolahan, kecuali lu yang nggak sekolah. Kalau kalian miskin, jangan gitu dong. Lu pernah tahu dong kalau misalkan pelajaran PPKN atau pelajaran yang harus ada kritisnya gitu. Kita kan pasti pengen dong berpendapat, ya kan? Ya bisa, ya kan. Misalkan ada yang nanya nggak, terus gua nanya nih. Nah, sebelum gua masuk ke inti argumen gua kan cari latar belakangnya dulu, argumen gua dapat dari mana. Belum berargumen. Iya. Nah, mereka sebelum gua ke intinya, mereka udah bilang, apaan sih, nggak penting. Teman-teman tuh bilang, ini mah nggak ada di UN lah nanti gitu kan. Jadi gua berpikir percuma gua mau kritis juga gitu. Anak-anaknya nggak bisa nerima. Dan ya gitulah kondisinya di Indonesia ini gitu. Bukan hanya di sekolah gua misalkan atau sekolah di kota gua, tapi gue yakin di seluruh Indonesia banyak hal-hal seperti itu gitu. Dan itu yang jadi keresahan gue tuh, bisa nggak sih gitu ubah pola pikir anak-anak yang sumbu pendek gitu lah. Tanda kutip sumbu pendek, ketersinggungan, close minded gitu kan. Itu yang pengen gue sampein, bahwa hal-hal kayak gitu tuh yang malah menghambat majunya negara ini. Karena kalau nggak kritis, ya siapa lagi yang mau bangun negeri ini gitu.
Kita tuh generasi bangsa men gitu, bukan perusak. Ya kalau dibilang siapa perusak, iya kalian yang close minded. Mereka bukan Mereka. Kalau kalian nonton ini pasti dong. Pasti dong. Nggak nonton. Ngedengerin. Kita lupa ngasih peringatan. Oh iya, lupa lagi. Kita. Gimana Buat peringatannya? yang sumbu pendek. Nah, ya gimana? Dengarkan. Karena kalau Anda mendengarkan, Anda bisa meledak. Kurangnya kita revisi. Yuk. Revisi ya. Peringatan bagi kalian yang sumbu pendek yang mendengarkan ini lebih baik close karena podcast ini akan menciptakan suatu percikan api yang membuat kalian emosi dan kalian tidak karuan. Akhirnya kalian menjadi sumbu pendek. Oh panas, woi. Main bakar-bakar aja. Gitu, boy. Paham. Ya peringatannya. Jadi terusin yang tadi bahwa gua pribadi sih nggak apa-apa gitu. Anak-anak. Cuman gua kasihan sama mereka yang close minded ya, kita anggap close minded itu kan mereka mau kuliah dong, nggak mungkin terus SMA gitu. Paham. Ya kan mereka akan duduk di bangku di mana kritis, diskusi, terus debat itu diutamakan gitu. Mengasah pola pikir. Ya di bangku perkuliahan akan seperti itu gitu. Kalau masih close minded ya nggak bakal bisa berkembang dan pasti banyak yang ngejauhin gitu. Nah, gua di sini pengen mencoba buat membuat persiapan untuk mereka itu. Simulasi toh di bangku perkuliahan nanti akan seperti ini gitu, akan ada diskusi, perdebatan segala macam. Dan kalau kalian nyerah sebelum orang berargumen ya kalian ketinggalan. Dan ini kondisinya harus kayak gini gitu. Nah, yang gua pikirin kenapa sih ini terjadi itu? Tahu nggak menurut lo gitu? Gua masih bingung gitu. Paling yang ngalamin selama SMA. Paling SMA karena ya mungkin masih mikir tentang nilai. Wah, nilai harus bagus nih biar nanti lulus PTN, biar nanti nilai UN-nya bagus, biar UTBK-nya bagus. Jadi mereka terlalu mentingin nilai. Jadi nomor satu itu nilai tanpa memikirkan hal lain gitu. Nanti kuliah akan seperti apa ya, nanti kuliah harus kayak gimana ya, nanti udah masuk ke dunia kerja, dunia sesungguhnya bakal gimana ya. Anak-anak SMA mayoritas belum seperti itu. Orientasinya masih orientasi nilai. Masih dipandang bagus oleh ya padahal ya jaga image banget. Padahal kan maksudnya ya guru juga paham lah gitu, dan justru gue yakin guru paling suka sama anak-anak yang kritis gitu. Ditabrak mobil misalnya. Bukan gitu. Itu koma anjir. Itu masuk ICU. Iya. Ya kan kritis. Enggak. Maksud gua, guru-guru itu suka anak-anak yang aktif di kelasnya. Kalau gua pribadi, seabsurd apapun pendapat orang, gua dengerin dulu. Meskipun itu absurd. Meskipun itu enggak ada korelasinya sama sekali gitu. Meskipun enggak masuk akal. Gua dengerin dulu karena gua pernah ini keresahan seorang pengendara bermotor. Kita dengar 1, 2, 3. Motor ember. Iya. Lanjut. Maksud gue gini, gue pernah denger quotes. Gue nonton di si Tretan Muslim ya. Penista Bang Tretan Muslim dan Coki. Anda penista tapi saya sukai. Pantas saja Anda berpikir seperti itu. Oh iya. Ya karena gini, quotesnya kayak gini. Kita bisa aja berbeda pendapat, gitu. Tapi hak Anda untuk berbicara akan saya bela mati-matian, gitu boy. Ya. Jadi seabsurd apapun, dengerin dulu aja. Kalau kok jadi musikalis puisi. Suasananya bagus. Ya. Seabsurd apapun gitu. Please dengerin aja, jangan sampai kita motong argumen orang karena itu karena emang enggak etis lah. Iya, enggak etis karena setiap orang punya hak buat mengeluarkan pendapat. Itu keresahan gue banget. Gue pengen kritisi sesuatu hal ditutup, nggak boleh segala macem. Ya terus mau gini-gini aja. Maksud gue mau stuck di sini aja gitu. Dunia pendidikan kita, terus cara orang berpikir emang mau gini-gini aja. Kapan majunya gitu. Sementara di luar negeri sana udah banyak kelas critical thinking, ada kelasnya berpikir. Ada boy. Ada banget gitu. Jadi luar. Iya sih. Nah, itu yang keresahan gua tuh itu. Kenapa sih enggak ada? Nah, kenapa sih enggak ada kelas critical thinking misalkan yang agak apa ya? Agak beda, cuman itu penting gitu, harus. Karena berpikir kritis itu diperlukan.
Kalau nggak kritis ya gimana? Sih kalau sudut pandang gua mah pemerintah ini kan pasti pemerintah ya. Pemerintah ngelakuin gak ada kelas kritis itu karena pendidikan itu penting bagi mereka. Ya jadi, kan kelas kritis penting juga. Nah, itu jadi pendidikan kan. Jadi pendidikan dalam hal akademik. Jadi nilai biologi, nilai fisika, sosiologi, geografi harus tinggi tanpa menyiapkan kayak persiapan anak-anak untuk mental di kuliah misalnya yang dekat untuk SMA ya. Kurang melatih mental anak-anak SMA-nya untuk ke kuliahan misalnya. Ya. Paham, gua paham. Gua mungkin seperti itu. Mungkin penyelenggara dunia pendidikan mereka ngerasa belum gitu kan. Dalam critical thinking mungkin. Atau gua berpikir jeleknya nih. Mereka takut dikritik. Paham. Gitu. Maksudnya nggak ada wadah untuk kelas kritik ya karena mereka takut dikritik mungkin, tapi kita nggak tahu. Tapi sejauh ini gue ngelihat bagus sih dunia pendidikan kita udah makin maju di zaman rezim ini udah makin good lah. Rezim gitu kan. Karena saya dulu oposisi. Sekarang gua respect Bapak Jokowi, respect banget, gua dukung banget sama gerakan-gerakannya. Sip. Penjilat ini. Enggak. Maksudnya ya kita harus fair dong, harus kalau yang bagus-bagus omongin, kalau yang jelek ya ditangkap. Hina. Anda bener ditangkap. Ya maksudnya respect lah sama dunia pendidikan sekarang. Kritis itu kan udah jadi program pemerintah sebenarnya. Ya walaupun agak ada aturan-aturan yang karet ya itu mah urusan pejabat lah gitu kan. Ya respect sama dunia pendidikan kita yang udah berkembang. Cuman ya di sini dunia pendidikan instansinya udah berkembang, sistemnya sudah bagus. Ya kalau sumber daya manusianya masih aja sumbu pendek, ya akan miss gitu. Seperti mereka yang Anda yang kalau ada orang ngomong Anda potong. Ketika di kelas bertanya. Nah, jangan nanya itu mah kata di UN. Nah, Anda ini orang-orang perusak bangsa. Idealis. Bagus benar. Ini nyanyi Bang Arsal. Anda terpaku dengan ujian nasional, bahwa hidup itu harus ujian nasional. UN. Sungguh bodoh, sungguh bodoh, sungguh bodoh. Hidup itu bukan semata-mata tentang ujian nasional. Ya itu lagu dari Bang Arsal. Bang Arsal Cuma segitu doang nongolnya. Emang dia mah gak banyak kerjaan, maksud emang parah. Ngambil gitaran, kita bingung mikir. Oke. Tadi jadi ya pola pikir intinya pola pikir siswa-siswi gitu. Pola pikir pelajar, pola pikir jangankan pelajar, masyarakat gitu. Mereka masih kurang terbuka, kurang open minded. Jadi setiap ada hal baru mereka tolak, mereka sebut aneh lah, gila lah, absurd lah gitu. Nah itu keresahan gua sih. Itu doang. Untuk saat ini, walaupun masih banyak keresahan. Ntar di episode berikutnya. Oke. Kalau tentang pola pikir yang gua alamin, maksudnya kalau di kelas gitu, di kelas pola pikir anak-anak sama gitu maksudnya. Kalau bedanya kelas gua mah mereka terlalu mengedepankan kesenangan mereka gitu. Misalnya sesuai nafsu. Tanda kutip nafsu mereka. Seperti contoh, mereka bikin masalah. Maksudnya meskipun gak terlalu parah ya, maksudnya itu tanda kutip masalah. Dan ketika perbuatan mereka itu terdengar oleh guru dan dipanggil oleh guru, setelah diproses dan kembali ke kelas, ketika gue nanya kenapa kalian ngelakuin itu, ya kita kan masih SMA, kita harus bikin kenang-kenangan yang kenang-kenangan yang kenang-kenangan yang bisa diingat gitu. Masa SMA flat gitu, nggak ada bahasa sudah bangor-bangornya gitu. Ketika reuni apa sih bangor? Nakal nggak ada nakal-nakalnya. Ketika reuni nanti bisa diceritain. Ketika reuni opini lu gimana? Nah ini wah ini bangsat sih emang. Banyak sih pasti gue yakin bukan kelas gue doang gitu. Ya semua
gua rasa semua kelas, semua sekolah, dimanapun pastilah ada orang-orang sih seperti maksudnya itu. kalau kenang-kenangan harus bikin masalah terus. Kenang-kenangan harus yang jelek terus. Karena Anda tidak punya prestasi, Anda tidak berprestasi di sekolah Anda. Prestasi mereka dipanggil guru. Iya, prestasi itu Anda dipanggil ya, guru bagi Anda. mereka. Anda seperti itu. Prestasi mereka kan ke depan upacara, ke depan. Iya, gitu. dihukum. Iya. Beresin. Ya, opini gua sih, iya nggak apa-apa ya hak-hak mereka. Gua bebas. menjunjung tinggi hak kebebasan buat orang lain. Kesel anjir. Buat orang lain hak kebebasan. Tapi di sisi lain, ya mikir lah gitu. Kan udah men, kita tuh udah dewasa asik. Yalah. Kita tuh udah bangsat. Kita, Pak. Maksudnya kita semua, Oh, maksudnya kita semua tuh semua. udah ada di mana transisi untuk menuju dewasa. Kalau hal-hal jelek terus lo jalanin, maksudnya lu malu nggak sih gitu? Kesel. Sorry. Kok podcast ini jadi podcast keselak banget? Sorry. Nantilah ada segmen keselak. Keselakanku. Keselakanku. Ya maksudnya itu ya mungkin achievement mereka ya, pencapaian mereka, kepuasan mereka. Iya, tapi kepuasannya mau kayak gitu sih ya. Maksudnya aduh, itu hal-hal yang budaya-budaya ya kancut lah. Shit man. Wah, itu harus sensor ya tadi. Exploit. Eksplisit. Anda bahkan bilang kriteria podcast kita salah. Iya benar. Harusnya eksklusif. Eksklusif. Kok eksklusif? Eksplisit. Dan mereka dan mereka tuh ngelakuinnya bukan sekali dua kali tapi sering bahkan dari kelas 10 dari kelas Awal 11 dari awal masuk dari kelas 10 11 ya kalau nggak salah sering ngelakuin gitu sih maksudnya apakah gak ada cara lain gitu untuk bikin kenangan-kenangan yang baik yang bagus yang bahkan kenangan-kenangan Ya yang membanggakan itulah. meskipun kalian punya kenangan kalian juga bisa dibanggakan oleh Pukul-pukul sekolah. meja, jangan pukul-pukul meja, jangan kayak anggota DPR, boy. Kan mereka tidur. Mereka tidur. Kerja tidur digaji. Saya tidur di kelas digaprot. Gaprot apaan sih? Ditampar. Saya bahasa Indonesianya buruk ya. Bahasa Indonesia buruk sekali. I'm like Sundanisi. Sundanis. Salah semua. Udah bahasa Indonesia salah, sosokan pakai bahasa Sunda. Karena saya fans Dustin. Wah. Jarang ada itu siapa itu Dustin. Search aja Dustin. Wah, Anda Zirologis. Ya, lanjut. Ini kalau Zirologi. Kenapa Anda ketawa? saya ngeberi ketika mendengar zirologi. Kayak Logi. apaan? Logik. Itu ilmu biologi macam apa? Itu bukan Ilmu biologi Anda Ada harus Bang tahu. Kumis. Bang Kumis. Oh ya, 2B1K itu 2 brewok, 1 kumis. Kita belum kasih tahu. Iya, benar. Kemarin ada yang nanya nge-WA langsung 2B1K apa? Apa sih 2B1K itu? Nah, 2B1K adalah bagi pendengar kami yang cuma berempat ya. makanya tolong dong promote sharing ya biar supaya semuanya jadi cerdas. Dan bantulah pengangguran ini. Iya. 2B1K 2B1K itu adalah 2 brewok 1 kumis. Nah, karena saya brewok, Pak Ujan brewok, dan Bang Arsal si kumis. Ntar kita upload fotonya deh. Makanya search aja di sosial media. Ntar tau loh siapa brewok. Cari aja Brewok hina. di Instagram @nazamaziz sama @nazamaziz. Ntar lah di deskripsi sama, ada. Deskripsi dong, langsung bisa baca. Sama @risk_ujan. Dah. Dah. Itu aja ya. Ya, satu. Sama ya udah. Udah. Dia gak nyadar ini kok. Ya udah. Dia lagi pacaran ya. Ya, lanjut. Lanjut. Arsal Raditya. Oh, Arsal Raditya, siap udah. Skor 03. Iya, enggak usah di-follow tapi report. Ya, di blok aja. Di blok aja. Kami udah muak dengan dia. Ya udah lanjut. Kan Anda ya, bagaimana sekarang keresahannya? Ya, maksudnya masuk yang tadi nih ke apa achievement mereka yang konotasinya negatif salah gitu. Pencapaian yang achievement. Bahasa Inggris saya iya, bagus. Iya, benar ya. Saya tidak Tumben saya bagus. Saya bagus. Dari kemudian Nah, lupa deh. Boy. Nah, achievement mereka itu ya mungkin achievement setiap orang beda-beda. Tapi di sisi lain kita harus
tahu dong mana yang benar, mana yang salah, maksudnya mana yang bagus, mana yang enggak, buat sekolah, buat diri lo sendiri, buat ntar kalau lo udah berkeluarga, buat kenang-kenangannya yang bagus. Jangan kayak gitu. Maksud gua. Maksudnya kalau lo mau punya kenang-kenangan ya achievement yang bagus lah gitu, prestasi yang good, yang bisa membanggakan semua orang, semua kalangan gitu. Jangan malah malu-maluin, memperburuk nama sekolah segala macam. Itu kan dengan alasan pengen ada kenang-kenangan bisa diceritain ya. Anda itu sama aja dengan Homo sapien Paleojapanicus, Homo erectus. Nggak ada Homo sapien Paleojapanicus itu. Kan saya ralat, boy. Anda jago biologi, silahkan Anda jago biologi, tapi Tahu Anda saya itu bukan biologi. apa itu? Itu Sejarah, boy. Boy, saya salah. dua-duanya salah. Saya goblok sih sebenarnya. Saya goblok pada saatnya. Demi konten, demi konten. Demi Tuhan, Lah. Anda tidak diberkati Karena karena Anda bilang Homo sapien Paleojapanicus itu nggak ada. enggak ada. Oh. Tapi yang ada Yang ada? Nggak tahu saya. sampai mana tadi? Achievement. Achievement. Menurut lo bener, maksudnya opini gua, mereka di sisi haknya silahkan Bebas. tapi jangan juga ngerugiin nama baik sekolah. Itu yang salah. Kalau Hak-hak itu harus juga hak mereka itu tidak menyalahi hak orang lain. Harusnya idealnya hak kita punya hak, tapi sebenarnya kita jangan sampai menghalangi hak orang lain. Dalam artian jangan ngerugiin orang lain gitu maksud gua. Menurut lo misalnya opini lo? ya meskipun mereka mungkin senang, mereka bahagia ngelakuin itu, tapi kalau misalnya negatif, ya untungnya mereka buat masa depan apa gitu maksudnya. Kalau gue pribadi ada punya kenang-kenangan di masa SMA yang bisa ngebanggain gue sendiri, keluarga, sama ngebanggain sekolah gitu ada. Tapi gak bakal gue sebut, takut Sombong boleh. Waduh. Sombong kalian mampu boleh. Kita tuh bukan Jadi sombong. udah sombong, nggak punya apa-apa, yang disombongin apa? Kita tuh bukan bangsa. sombong. Memotivasi Ria. Enggak, kita itu garia nggak sombong. Memotivasi orang lain. Untuk sombong. Iya. Ya ampun. Oke. Sebenarnya enggak, itu hak mereka, mungkin hak mereka buat ngelakuin itu, hak mereka untuk senang mereka ngelakuin itu, karena kita kan nggak bisa menghambat, Kita tidak bisa mereka, mengkontrol orang lain. mengkontrol kesenangan orang lain, membatasi kesenangan orang lain, kebahagiaan orang lain, kan kita kan nggak bisa ngebatasin. Ya, cuman Anda Jangan jangan malu-maluin orang lain juga. Life is simple. Anda bahkan sampai bikin nangis wali kelas kan? Wah, sampai bikin nangis wali kelas. Wali kelas 10. Anda agak menahan nafsu untuk Ya mengatakan kan ini kan keresahan. ya keresahan. Keresahan. Bebas keresahan. Keresahan. Ya, Lagi udah kita peringatin ke di awal-awal. Suruh Dan- siapa mendengar? peringatan. Ya maksud gua gini, maksudnya kita tuh boleh dong, maksudnya ya kita buka-bukaan ya di sini ya, di podcast ini kita buka-bukaan. Enggak ada yang ditutupin. Ya di podcast ini nggak ada yang ditutupin. Kecuali Gini, nama ya, soalnya instansi, nama instansi. itu di tit lah, harus wajib. sensor gitu. Gua ngomong gini, jangankan di sekolah gitu, di masyarakat yang gua Alamin. sehari-hari hidup di situ, gua ngalamin ketidakterbukaan masyarakat. Contoh misalkan mereka mandi di WC nggak di itu kan tidak keterbukaan. WC ditutup itu kan tidak terbuka ya. Iya, itu Anda porno. Itu Anda porno, Anda mesum. Itu Anda mesum. Bukan di situnya. Cuk. Contohnya kampung saya, mereka mandi di sungai. Mandi di kampung Anda itu adanya Mereka mandi di sungai. tidak terdeteksi oleh Google Maps. Bisa cari kampung saya gak bakal ada di Google. Gak bakal ada di Google, sedih. Di blog sebenarnya oleh Google. Oleh Google Anda. Ini apa ini? Ketika kita Google ngeklik kampung halaman Fauzan, Google-nya nanya Yahoo. Wah, Wah, Google nanya Yahoo. saking gak tahu. Yahoo masih ada Yahoo? Yahoo masih ada? Masih ada, Masih hidup Ada. ya? masih ada Yahoo. Internet Explorer. Kurang. Enggak, maksud gua gini. Di masyarakat di tempat gua hidup, asik. Gua hidup. Saya kira Anda virus. Virus saat ini itu terlalu sensitif. Ngebahas virus. Jadi di tempat di
di masyarakat di tempat gua di tempat gua tinggal di tempat gua tinggal ya kondisinya nggak terbuka tadi, nggak open minded. Jadi setiap ada kebijakan Anda masih pacaran aja ya. Ya ada lagunya. Proses. Waduh. proses. Bagi yang mendengarkan ini saya sedang proses. Proses menjadi lebih baik, dewasa. lebih dewasa. Ya udah. di masyarakat balik lagi dong. Kok malah kemana-mana. Sorry. Di masyarakat gua, maksudnya di tempat tinggal gua tuh ada bisa dibilang RT gitu. Bukan bisa dibilang itu yang RT. Ya emang RT, maksudnya yang berwenang di situ gitu. Aparat yang berwenang. Setiap ada kegiatan apapun kalau dikritik dia marah, dia berdalih dengan ya ini kan maksudnya wilayah gua, ya terserah gua. Ya gua kan termasuk di dalamnya dong. Gua berhak untuk ada effort buat ngerubah hal itu gitu, ada usaha buat ngerubah itu. Kalau misalkan gue diem, iya pada akhirnya nggak akan maju-maju juga. Nah di sini lu juga pernah ngerasain kan, maksudnya kalian yang ngedenger ini, yang ngedenger ya lu mungkin ya Anda antisosial, Anda tidak bersosial bangsat. Nah kalau kalian kan mungkin di rumah kalian kalau ada acara 17 Agustusan misalkan, terus kalian usul bla 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 bla, lah nggak ditanggepin aspirasi kalian. Pernah kan kayak gitu? Kata Anda belum pernah bangsat. Pencitraan. Ya. Blok. Ya maksudnya kalian pernah ngerasain kan gitu kondisi seperti itu, dan cara ngerubahnya gimana? Ya melalui podcast ini. Semoga orang-orang dungu seperti itu bisa mendengarnya. Ya, yang punya RT RW tolong dengarkan ya. Nah, RT RW kirim ke RT RW kalian. Kirim ke RT RW kalian, ke Bahkan pejabat kalian. Jika orang tua kalian RT RW, paksa mereka dengarkan ini ya. Langsung skip ke bagian sini gitu. Langsung skip. Bapak RT, Bapak RW, Anda punya kewajiban, punya hak, tapi dengarkan juga hak para penduduk Anda. Karena penduduk Anda tidak ingin sebenarnya Anda menjadi RT. Jangan mengambil uang dari orang yang mendaftar KTP aja. Wow. Ada itu kan, ada ongkir. Istilahnya ongkir. Oh, ongkir. Ada ongkirnya. Bukan kan? Pungli, tapi ongkir. Ya, ongkir. Ongkir kalau pungli ditangkap. Ya. Tolong cek KPK. Ya gitu sih maksudnya, keresahan gua tuh nggak keterbukaan, nggak open minded gitu. Orang-orang nggak open minded. Seandainya orang-orang memang stuck nggak open minded, setidaknya menghargai lah. Kalau nggak bisa terbuka, setidaknya menghargai pendapat orang lain. Itu lebih baik dibandingkan Anda sudah tidak open minded, tidak menghargai, punya jabatan. Kok ke jabatan? Ya maksudnya please lah sedikit berubah menjadi lebih baik. Itu. Oke. Kalau gua statement terakhir gua sih, statementnya buat kalian yang masih ngerasa dirinya iya nih gua nggak bisa ngedengerin pendapat orang lain, please saat ini juga mari kita rubah. Kita ingin Indonesia kita lebih baik. Siapapun anda, dimanapun Anda, pejabat kah? Para jabat. Iya, pejabat pun pejabat. Anda kayaknya sini pejabat ya. Anda ada sakit hati apa dengan pejabat? Saya suka. Waduh. Saya mantan pejabat yang didiskriminasi. Anti. Saya kemarau ya. Bagi Anda yang mendengarnya, saya tidak ikut event kalian, event pejabat-pejabat. Suruh siapa? Pasti yang ngedenger apaan sih nih anjing? Enggak kurang. Kurang. Udah statement terakhir gue gitu sih. Kita rubah pola pikir kita. Kita harus bisa lebih menghargai orang lain, dan di situ akan terciptanya kenyamanan, kesempurnaan. Sal nyanyi Sal. Cinta. Itu aja doang. Cinta. Oh yes. Hanya untuk saling mencintai. Mungkin kita takdirkan bersama. Ya udah podcast kita sekian. Intinya kita harus bisa merubah. Kita
kita harus merubah pola pikir kita. Gimana caranya menghargai orang lain walaupun kita tidak sependapat dengan mereka, setidaknya kita memberikan hak mereka untuk berbicara, menghargai juga pendapat orang lain gitu. Terima kasih yang udah Posisi siapa nonton. bangsat? Eh? Posisi siapa? Oh iya, kok jadi